ngerekam, siapa yang mau ngerekam saya tak. Oke, kalau masing-masing mau ngerekam, nggak tahu caranya ya. Apa sudah bisa juga? Iya. Ya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu Isti, sehat selalu ya. Iya, Pak. Terus Yulia Anissa Mala atau Mala, sehat ya? Ya, Pak. Udah siap sekarang hari ini mau sidang? Iya, Pak. Ya, oke. Semoga semuanya baik-baik saja, sinyalnya juga lancar, nggak ada masalah. Untuk sidang hari ini, ya sidang hari ini terutama Mala tentunya sudah mempersiapkan dengan baik dari mulai sidang proposal bulan April ya Iya, Pak. sampai sekarang ada perbaikan-perbaikan tentunya, kemudian juga proses pembimbingan. Nah, tibalah saatnya hari ini kita mau menyelesaikan ini proses belajarnya Yulia dengan sidang di hari ini. Oke, saya rasa seperti yang sudah biasa dilakukan untuk sidang-sidang seperti ini, nanti Yulia Anissa Mala untuk presentasi terlebih dahulu. Paling lama ya kita buat 10 menit saja. Setelah itu baru nanti kita tanya jawab sama Bu Isti. Oke ya. Iya, Pak. Silakan Yulia share Iya, Pak. screen dan seterusnya. Silahkan. Gimana Pak? Pak punya tulitin nggak? Sudah muncul ya, Pak, Bu? Bisa langsung dimulai, Bu? Pak. Ya, silakan dimulai saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sidang proposal yang berjudul pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian di kasus pengguna parfum Shopee di kalangan mahasiswa Kota Cirebon. Yang pertama, bab 1 di sini ada latar belakang dan ada identifikasi masalah dan ada tujuan penelitian dan ada batasan masalah. Langsung saja ke latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini, karena pertumbuhan teknologi saat ini berkembang begitu pesat, terlihat pada kalangan mahasiswa yang mayoritas menggunakan gadget untuk belajar, browsing, main game, dan tentunya belanja online. Dengan begitu, mahasiswa lebih simpel untuk belanja online hanya dengan membuka gadget pada platform belanja online dan bisa langsung mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan kriteria tertentu. Nah, platform belanja online yang saat ini sedang tren yaitu adalah Shopee. Maka dari itu, mahasiswa mencari belanja online pada platform Shopee karena mereka tertarik oleh kualitas produknya yang dijual pada Shopee itu terjamin, real, sesuai dengan penilaiannya, dan harganya yang ditawarkan itu sesuai dengan kualitas produk. Selain itu, banyak promosi yang sangat menarik, sehingga mereka memutuskan untuk membeli pada platform Shopee. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Shopee? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Shopee? Dan yang ketiga, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Shopee? Dan yang terakhir yaitu, apakah kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Shopee? Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian pada Shopee. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kualitas produk, harga, dan promosi apakah berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Shopee. Selanjutnya ada batasan masalah.
Di sini peneliti mengambil batasan masalah untuk menghindari penjelasan yang meluas, yang tidak ada variabelnya di sini, yaitu pada variabel kualitas produk, harga, promosi, dan keputusan pembelian. Di sini saya mengambil 5 kampus di Kota Cirebon, yaitu kampus UGJ atau Universitas Sulianti Gunung Jati, Universitas 17 Agustus, Universitas Nahdlatul Ulama, dan Institut Agama Islam. Dan yang terakhir ada UCIC atau kampus kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di sini ada kajian teori atau pengertian-pengertian variabel menurut para ahli. Yang pertama ada kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2014 dan pada halaman 11 menunjukkan kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, termasuk keseluruhan durabilitas, serialitas, ketepatan dalam pengoperasian dan reparasi produk, juga atribut lainnya. Yang kedua ada harga. Harga menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2016. Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk sebuah produk dan jasa atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk atau jasa. Yang ketiga ada promosi menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016. Mendeskripsikan cara komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar yang dituju dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai produk atau perusahaan agar mereka mau membeli. Dan yang terakhir ada keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2013 mendeskripsikan langkah yang diambil konsumen untuk membeli produk secara aktual sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini saya ambil dari hasil penelitian Gadi Hidayat, Rahma, dan Siti Asia yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap keputusan pembelian online Shopee. Hasil penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menghasilkan pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada online Shopee. Kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen, dan harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen pada online Shopee. Dan yang terakhir, promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen pada online Shopee. Nah, ini adalah kerangka pikir dari penelitian ini. Yang H1-nya yaitu kualitas produk atau X1 berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian atau variabel Y. Yang kedua, ada harga atau variabel X2 berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian atau variabel Y. Dan yang ketiga, H3, ada promosi atau X3 berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir adalah H4, kualitas produk, harga, promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya di bab 3 ada jenis penelitian, populasi dan sampel, dan alat analisis. Jenis penelitian pada judul ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, saya mengambil populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Kota Cirebon yang berjumlah 20.419. Maka diperkecil dengan sampel yang dihitung dengan rumus Lovin. Ini dia perhitungan dari rumus Lovin yang menghasilkan sebanyak 99, sekian. Lalu saya bulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama saya menggunakan uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan diuji. Syaratnya yaitu jika R hitung lebih dari R tabel pada item pernyataan dari kuesioner dinyatakan valid. Dan jika R hitung kurang dari R tabel pada item pernyataan dari kuesioner tersebut, maka dinyatakan tidak valid. Yang kedua ada uji reliabilitas yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner. Syaratnya yaitu nilai Cornbase alpha lebih dari nilai batas yaitu 0,6, maka data dikatakan reliable. Selanjutnya, ada analisis regresi linear berganda, yaitu untuk meneliti pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel. Yang selanjutnya ada uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar.
Uji T ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Selanjutnya ada uji F. Nah, uji F ini untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Syaratnya yaitu jika F hitung lebih dari F tabel pada koefisien 5%, maka dinyatakan berpengaruh secara simultan. Jika F hitung kurang dari F tabel pada koefisien 5%, maka dinyatakan tidak berpengaruh. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Syaratnya yaitu jika nilai R kuadrat mendekati 0, maka menunjukkan pengaruh yang semakin kecil. Dan jika R kuadrat mendekati 1, maka menunjukkan pengaruh yang semakin kuat. Ini adalah hasil analisis data. Yang pertama ada uji validitas. Nah, uji validitas ini saya menggunakan signifikansi 0,01. Maka di sini nilai R hitung lebih dari R tabel yang dinyatakan semua variabel pada X1, X2, dan X3 dan X4 dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini saya menghasilkan Combes alfanya lebih dari 0,6 atau tingkat signifikansinya. Dan pada uji regresi linear berganda ini, semua variabel kualitas produk, harga, promosi berpengaruh terhadap konstan G-nya atau konstantanya. Selanjutnya ada uji T. Nah, pada uji T ini menunjukkan hasil T hitung lebih besar dari T tabel, maka dinyatakan berpengaruh secara parsial dengan tingkat signifikansi 0,02. Selanjutnya ada X2 dan X3-nya, semua X2 dan X2-nya lebih T hitungnya lebih dari T tabelnya, maka dinyatakan berpengaruh, dan signifikasinya lebih dari 0,2, maka dinyatakan berpengaruh. Dan X3-nya kurang dari T tabelnya, maka dinyatakan tidak berpengaruh, dan signifikansinya 0,275. Selanjutnya ada uji F. Pada uji F ini, tingkat F hitungnya lebih dari F tabel, maka dinyatakan berpengaruh secara simultan dengan tingkat signifikansinya 0,000. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini menghasilkan angka 0,689. Maka disebutkan pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh terhadap kualitas keputusan pembelian dengan nilai koefisien determinasi 68,9%, dan sisanya tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama adalah satu menunjukkan variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada parfum Shopee. Yang kedua ada H2, berdasarkan hasil uji hipotesis variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada parfum Shopee. Dan ada H3, uji hipotesis variabel promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada parfum Shopee. Dan yang terakhir adalah hasil uji hipotesis kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada platform Shopee. Selanjutnya ada saran dari penelitian tersebut untuk perusahaan. Nah, promosi ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada platform Shopee. Maka, Shopee dapat meningkatkan promosi yang lebih beragam dan berkala di setiap bulannya, agar mahasiswa semakin tertarik untuk melakukan pembelian. Karena dengan melakukan promosi yang ditawarkan, mahasiswa akan memperoleh banyak keuntungan. Pada variabel kualitas produk, Shopee dinilai oleh mahasiswa memiliki kualitas yang baik. Dan pada variabel harga, jika Shopee menawarkan produk dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kualitas produk dan manfaat, maka pembelian akan terus meningkat. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya. Nah, untuk peneliti selanjutnya, agar bisa mengembangkan pada variabel, misalnya variabel citra merek, ada kepercayaan, dan lain sebagainya. Untuk objek yang diteliti bisa diperluas jangkauannya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir ada saran untuk seller. Nah,
pada penjual di Shopee untuk bisa memasarkan produknya dengan cara memasang harga yang kompetitif, informasi produk yang akurat, dan berbanyak variasi produk untuk membuat voucher toko dan menggunakan fitur promo toko dan mengaktifkan fitur paket diskon, menggunakan fitur flash sale, dan jangan lupa promosi di sosial media untuk menarik para mahasiswa. Selanjutnya sudah selesai. Terima kasih Pak, sudah selesai presentasinya. Selanjutnya sudah selesai. Iya. Oke. Ya, itu Bu Isti jadi yang disampaikan oleh Mala ya. Ini tentang platform marketplace Shopee. Sama barangkali seperti waktu seminar yang lalu kan juga ini masih sama ya judulnya ya. Nah, oke. Iya, Saya rasa kesempatan pertama ini Bu Isti silahkan untuk melakukan penggalian-penggalian, dan apabila menemukan hal yang kurang atau yang lebih baik silahkan. Silakan Bu Isti. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya selamat untuk Mala ya, sudah sampai ke tahap sidang. Tapi jangan senang dulu karena akan ada beberapa revisi-revisi terkait tugas akhir yang sudah Mala susun. Tadi yang ingin pertama-tama saya ingin mengomentari terkait presentasinya terlebih dahulu. Jadi presentasi itu tadi diberikan waktu kurang lebih 10 menit, tapi untuk cara presentasinya menurut saya agak terlalu cepat membacanya ya. Kayaknya si Mala ini agak nervous, makanya kalau nervous itu semakin cepat membacanya. Kayak tadi saya ada sedikit yang saya temukan, itu ada yang kurang tepat. Coba untuk slide-nya dipindahkan ke yang UJT. Soalnya tadi agak terlalu cepat, jadi saya kurang paham juga yang dijelaskan oleh Mala untuk terkait dengan UJT. iya ini Bu. Nah ya coba itu gimana yang UJT itu jelasin. Kalau nggak salah yang masalah berpengaruh, jadinya nggak berpengaruh, jadinya berpengaruh gitu. Kriterianya. Tadi yang berpengaruh regresi. Ini UJT-nya kan T, hitungnya lebih dari T tabel. Nah, terus hitung T tabelnya itu saya menghasilkan 1,984. Di situ kan di situ kan T hitungnya 3,327. Jadi kan T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka disebut berpengaruh. Kalau yang masalah signifikansi tadi itu kurang dari 0,05, maka ini hasilnya diterima. Tadi yang saya dengar itu kurang dari 0,2. 0,02 kurang dari 0,02 kurang dari 0,05, maka hasilnya diterima gitu. Oh iya. Terus tadi ada yang ditolak ya berarti ya? Iya, yang X3-nya ditolak Bu. Itu kenapa? Karena hitungnya kurang dari 0,05. Karena T hitungnya kurang dari T tabel, karena di sini T tabelnya saya 1,984, di sini T hitungnya 1,098. Terus signifikansinya kurang dari lebih dari 0,05. Kurang dari 0,05 gitu. Lebih apa kurang? Kurang dari 0,05, terus jadinya tidak berpengaruh. Lebih di sini kasihnya lebih kalau T hitungnya tuh, kalau T tabelnya kurang. Yang signifikansinya aja coba ya. Signifikansinya berapa? Terus kenapa ditolak? Signifikansinya 0,275 lebih dari 0,005. Jadinya ditolak gitu ya? Iya. Ya, itu udah betul. Kalau balik-balik ya. Iya. Oke. Kalau yang saya lihat dari penulisannya itu menurut saya sudah cukup baik.
Namun yang akan saya komentari selanjutnya adalah terkait dengan latar belakang yang disusun. Sebenarnya kalau latar belakang yang disusun itu memang bagus kalau banyak datanya ya. Cuman di sini itu mungkin agak kurang rapi cara meletakkan data-datanya karena ini kayaknya banyak banget ada data pengguna internet, kemudian pengguna internet berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, kemudian ada juga data persaingan e-commerce gitu, dan juga ada lagi jumlah mahasiswa kota Cirebon. Sebenarnya tidak salah sih bagus, cuman mungkin cara penulisan tabel meletakkan tabel itu agak terlalu besar karena ini kan ada banyak. Kecuali kalau cuma satu per dua itu masih boleh lah ya, tapi ini agak terlalu besar. Tapi yang penting ini sudah bisa kata-katanya sudah bisa merangkum semuanya. Cuma tadi di presentasi juga enggak. Kayaknya untuk latar belakang juga cuman malah nggak ada ya data yang dimasukkan di dalam latar belakang ya. Kayaknya tadi malah presentasinya cuma satu paragraf aja gitu. Jadi mungkin kalau nggak diambil ya. Apa ada satu? Jadi intinya diambil dulu. Jadi kalau misalnya malah sudah meletakkan data, harusnya dipresentasikan juga supaya kita juga lebih percaya. Oh ini ada datanya nih. Gitu. Kalaupun memang nggak cukup, bisa pakai mungkin dijadikan dibikin bagan gitu kotak-kotak, jadi nggak perlu dibikin paragraf, ditulis kata kuncinya aja, terus nanti malah jelaskan rangkuman datanya. Misalnya untuk pengguna internet itu yang paling tinggi ada Pulau Jawa. Kemudian untuk pengguna internet usia itu yang paling tinggi itu ada usia 19 sampai 34 gitu. Jadi dijelaskan juga terkait yang sudah ditulis di latar belakang. Jadi nggak cuma separuh aja. Jadi gimana caranya mempresentasikan latar belakang yang sudah disusun di PowerPoint. Ya. Kayaknya tadi cuma yang paragrafnya atas aja yang di copy ya. Iya Bu, yang atas saya kembangkan jadi ini ya. sama bawahnya. Padahal kan ada data-data juga di situ. Iya Bu. Nah, ini sih Wala kenapa masukin data apa nih pengguna internet, kemudian pengguna internet usia, berdasarkan usia sama berdasarkan pulau. Oh, itu biar kayak lebih ini Bu, terpercaya gitu Bu, di latar belakang. Jadinya secara umum dulu, yang awalnya penjelasan secara umum, terus yang bawahnya penjelasan secara khususnya gitu Bu. Yang kuat apanya? Yang ini Bu, pengguna internetnya pada kalangan di setiap kalangan itu setiap pendidikan gitu Bu. Jadinya kalau dimasukinnya cuma setiap pendidikan, kalau pendidikan aja, kayaknya itu kurang ini Bu, kurang penjelasannya kurang kuat. Jadi saya masukin ini berdasarkan usia juga gitu. Terus berdasarkan di pulau, kan pertamanya di pulau, terus usia tadi baru pendidikan Bu. Oh iya. Terus ada rangkumannya nggak di tulisannya? Ada ya? Iya Bu. Kayaknya terakhir datanya nggak sebanyak ini ya, pas ada tambahan-tambahan tracknya. Ada tambahan Bu. Nah kalau ini udah bagus, ini ada karena membahas terkait topik Shopee, kemudian kamu meletakkan perbandingan antara platform lain di Indonesia dan ternyata Shopee itu yang nomor satu. Ini bisa menjadi data pendukung. Ini bagus. Ini jumlah data mahasiswa kota Cirebon. Sebenarnya untuk jumlah sendiri ini kan masuknya ke dalam populasi atau sampel ya. Sebenarnya kalau untuk latar belakang mungkin ini sebenarnya bisa nggak diletakkan di latar belakang yang terkait dengan data jumlahnya, mungkin ditaruhnya yang terkait populasi atau sampel. Iya, nggak terlalu banyak. Sebenarnya bisa. Nah, nanti untuk masalah pemindahan ini kan biasanya nanti akan merubah segalanya, dari tabelnya berubah, daftar tabel berubah gitu. Jadi nanti coba didiskusikan lagi aja terkait peletakan data jumlahnya. Ini datanya dari mana malah? Kayak dari data UGJ kayak gitu. Saya ngambil di ini Bu,
di websitenya Ayo Kuliah ID. Cuma kalau yang yang CIC-nya nggak ada, jadi saya tanya ke itu Bu Baak. Iya, iya. Jadi ini ya apa wawancara gitu ya. Ada yang wawancara, ada yang melalui data sekunder. Kalau misalnya data kan tadi ada yang namanya data primer, data sekunder ya kalau nggak salah. Kalau data primer itu apa sih? Pada primer kita ngambilnya langsung Bu. Kalau Langsung sekunder gimana? langsung lewat web, lewat ini apa namanya penelitian langsung. Kalau sekunder berarti kitanya lihat di website atau di buku itu Bu. Kalau data primer penelitian langsungnya itu contohnya apa bentuknya? Untuk cara cari Kayak ini Bu, kayak hasil kuesioner gitu Bu. ya, hasil kuesioner itu termasuk data primer ya. Kalau sekunder Iya, berarti dari buku. buku atau wawancara gitu Bu, bisa. Data sekunder itu dari yang sudah ada, dokumen yang sudah ada. Kalau wawancara masuknya apa data sekunder atau primer? Wawancara masuknya ke sekunder. Kan tadi katanya data primer ini apa penelitian sendiri. Nah terus kalau Iya. wawancara, Wawancara masuknya ke sekunder Bu. wawancara sekunder. Iya. Kan wawancara kan dilakukan oleh siapa? Gimana Bu? Kalau wawancara itu dilakukannya oleh siapa? Oleh ini Bu, narasumber. Oh iya, berarti beda lagi Bu. Dilakukan oleh siapa coba? Misal mau wawancarai Dilakukan oleh peneliti. peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber gitu Bu. Berarti itu masuknya apa data apa? Primer apa sekunder itu? Maksudnya ke primer. Iya. Kan tadi Wala sendiri yang bilang dilakukan oleh meneliti sendiri itu data primer. Iya. Primer itu wawancara, kuesioner, observasi, dilakukan oleh peneliti, sedangkan sekunder itu biasanya sudah terdokumentasi. Baik itu literatur, buku maupun mungkin website yang resmi gitu kayak Badan Pusat Statistik itu kan resmi ya data-datanya dan itu bisa dimasukkan ke dalam kategori data sekunder. Berarti dari 4 hipotesis yang sudah disusun itu yang diterima itu ada 3, yang ditolak 1 ya. Iya. Yang ditolak itu apa tadi? Jadi promosi. Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian ya. Iya. Kira-kira kenapa tuh malah kok promosi nggak berpengaruh? Padahal kalau yang namanya Shopee itu kan promosinya besar-besaran juga termasuk. Karena hitungnya kurang dari tabel Bu. Coba kalau yang secara apa ya, secara observasi dari Malah sendiri gitu, pakai kata-kata sendiri. Ini kan kalau yang karena tabel karena signifikansi kurang dari lebih dari 0,05 secara apa Iya. statistik ya. Tapi kalau secara pandangannya Malah itu kenapa? Kok promosi nggak berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Atau ada pandangan lain gitu, selain secara statistik. Nah, mungkin mereka masih tuh kayak milih-milih Bu. Misalkan di kriteria ini fashion, ya di kriteria fashion mungkin fashionnya ini bagus. Cuma promosi yang mereka tawarkan, yang Shopee-nya tawarkan itu kurang pas bagi mahasiswa. Kayak apa namanya? Bukan di harganya, promosinya mungkin di COD-nya kayak jasa-jasa pengirimannya gitu. Jadi makanya kalau mau menghasilkan apa namanya? Biar mahasiswa tertarik dengan promosinya itu, dilihat lagi berarti baju ini misal baju ini harus diskonnya tuh berapa persen gitu dan dengan ongkos kirimnya segini dengan jasa pengirimannya segini gitu Bu. Saya agak bingung sih. Juga diulangi lagi yang agak sederhana. Kira-kira kenapa promosi tidak mempengaruhi keputusan pembelian? Mungkin promosi yang dari sellernya itu kurang ini, cara memasarkannya mungkin kurang menarik. Kurang menarik. Iya. Terus apa namanya fitur-fitur yang ada diskon di tokonya tuh mungkin dianya nggak memakai fitur itu Bu. Jadinya kurang ini mungkin mahasiswanya kurang aduh ini nggak jadi belilah karena mungkin harganya dapat ada diskonnya tapi yang fitur diskon tokonya nggak ada.
mungkin nanti di bagian pembahasan yang ini ya. Ini kan kalau pembahasan kan secara ini ya, secara statistik ya, mungkin bisa ditambahkan sedikit terkait penjelasan yang sekiranya itu mendukung kesimpulan dari penelitian ini. Kayak misal promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Mungkin ada karena hal ini terjadi karena ada kecenderungan promosi yang dinilai tidak terlalu menarik sehingga tidak tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi ada sedikit penjelasan yang real gitu. Jadi nggak secara statis aja. Misal kalau pengaruh harga terhadap keputusan pembelian itu berpengaruh tuh kira-kira kenapa? Harga berarti berpengaruh nih terhadap keputusan pembelian. Iya. Itu kenapa? Karena harganya terjangkau dan karena mungkin harganya murah tapi kualitasnya bagus atau baik gitu Bu. Nah itu juga bisa dijadikan pembahasan tuh kayak misal kalau di berarti ini nggak dijadikan saran aja Bu. Kalau saran itu kan lebih ke untuk penelitian selanjutnya gitu kan. Kalau ini kan lebih pembahasan itu kan lebih ke kepada yang kamu temukan dalam penelitian itu apa. Karena ini sebenarnya benar secara statistik, tapi kan kalau misalnya ditambahkan adanya fenomena realnya itu akan lebih baik. Kan biasanya juga di dalam kuesioner ada mungkin ulasan juga alasan kenapa sih memilih aplikasi Shopee gitu. Itu kan bisa dipilih ulasan-ulasan yang mungkin kecenderungannya apa gitu. Kalau misalnya ada yang tulis harganya murah ya bisa diletakkan di yang bagian pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Karena ini berpengaruh mungkin akan ditambahkan karena harga di Shopee itu barang-barangnya cenderung murah sehingga banyak masyarakat yang condong untuk membeli di Shopee. Lagian kan malah juga sudah meletakkan grafik yang ternyata pengguna Shopee itu memang paling tinggi di Indonesia gitu. Mungkin harganya bisa murah, terus kalau kualitasnya itu mungkin karena barang yang dijual itu barang-barangnya original, kemudian barang-barang yang mungkin ada garansinya atau apa gitu, sehingga dikatakan berkualitas. Kalau promosi tadi berarti karena mungkin kurang menariknya promosi atau mungkin bisa jadi berganti-ganti brand ambassador gitu ya. Adanya kurang jadi rendah kepercayaan konsumen sehingga untuk masalah promosi tidak terlalu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi ada semacam argumen pendukung dari hasil penelitiannya si Mala ini. Jadi nggak cuma sekedar hasil secara statistik. Lebih bagusnya seperti itu sih. Ini bukannya salah, cuma ini lebih ke melengkapi aja hasil yang sudah malah hitung dengan SPSS. SPSS itu sendiri kan yang hitungnya apa dibantu? Iya Bu, sendiri Bu. Sendiri Bu. Oh iya Bu, boleh izin bertanya Bu? Iya. Untuk pembahasan nih Bu, bagusnya itu pembahasannya itu per variabel gitu atau bisa dijadikan satu gitu Bu? Bukan pembahasan ini kayak gini aja nggak apa-apa, cuma ditambahin aja untuk argumen pendukungnya. Maksudnya ditambahkan argumen pendukung yang real, bukan hanya secara statistik aja. Ya per hipotesis aja lah. Iya Bu. Mungkin dari saya sudah cukup dulu daripada ini mungkin akan ada tambahan lain. Oke, baiklah. Ya, terima kasih Bu Isti, bagus. Ya, malah saya nanti banyak dari sisi tata tulis sepertinya yang masih perlu ada beberapa perbaikan. Ya Pak. Tapi memang saya juga yang menggelitik itu ini dari hasilnya ya, itu X3 promosi ya. Jadi promosi bisa tidak berpengaruh. Ada kemungkinan karena memang
saya mau lihat dari sisi respondennya dulu nih. Ini kan mahasiswa ya, Ya, mahasiswa. Tadi berapa populasinya? 20.149. 20.179 Iya, Pak. ya, 20 ribuan ya. Kemudian dijadikan berapa sampelnya? 100, Pak. 100. Nah, dari 100 itu kemudian mengambil ininya kan itu dari berbagai perguruan tinggi ya. Iya, Tadi Pak. tolong disebutkan ada nggak itu? Disampaikan tidak di sini tentang UGJ berapa, IAIN berapa, terus UNTAK berapa, ada ya? Iya, ada, Pak. Ada ya? Tapi bukan di PowerPoint-nya, di Word-nya. Oh, di Word-nya ya. Di Word-nya. Saya juga bisa melihat di Word-nya. Oke, nah kemungkinan sih memang kenapa kok bisa tidak berpengaruh promosi, belum tentu juga sebenarnya ya, belum tentu juga bahwa promosinya tidak tepat karena ada faktor dari pemilihan responden atau faktor dari pemilihan pemilihan sampelnya, penentuan sampelnya gitu ya. Yang ada nggak referensi bahwa mereka memang lebih banyak belanja ke Shopee? Ada nggak itu dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesionernya ini bahwa yang dijadikan responden, yang dijadikan sampel itu memang syaratnya mereka sudah sekian kali atau bagaimana belanja di Shopee. Ada nggak kayak gitu? Di karakteristik respondennya nggak ada, Pak. Ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Cuman ini, Pak, kampus sama apa namanya? Mungkin sih begitu ya. Kalau menurut saya sih kenapa kok promosinya itu tidak berpengaruh gitu ya. Karena memang belum tentu mereka yang menjawab ini adalah orang-orang yang memang betul-betul ke Shopee. Karena memang yang kita tuju adalah Shopee gitu ya. Dan kalau respondennya saya misalkan, saya kan memang juga ya lebih sering ke Shopee. Memang betul Shopee itu jumlah penjualannya itu paling banyak. Ya, karena ya terbukti saya juga termasuk salah satunya gitu ya. Nah, tapi kebetulan barangkali karena pengaruh karena promosinya itu kan kadang juga justru hal yang bisa mendorong begitu ya. Kemudian sebenarnya kalau dilihat dari sisi Shopee-nya, mungkin Shopee itu hanya menyediakan platformnya ya. Tapi masalah harga, Shopee kira-kira bisa mempengaruhi seller tidak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Dengan syarat-syarat gitu. Mungkin Shopee-nya mengeluarkan syarat-syarat gitu yang berjualan di Shopee harus seperti ini gitu, Pak. Tapi sejauh ini kayaknya bebas di Shopee itu. Ya itu kan. Maksud saya kan kita belum tahu begitu ya. Apakah Shopee ngasih syarat tentang pricing begitu ya. Karena kan mau tidak mau sebenarnya sih Shopee kemudian platform yang lain itu mereka ya menyediakan platform.
Hanya masalah harga ya terserah mereka, tapi bisa jadi loh ya Shopee itu kemudian punya peran juga supaya kita bisa lebih bersaing dengan platform yang lain, barangkali harganya maksimal misalkan dari harga dasar sekian persen saja, karena nanti masih ada ongkos kirim dan seterusnya. Dan Shopee juga ada fasilitas fasilitas untuk gratis ongkir dan sebagainya. Itu kan promo-promo yang dilakukan sebenarnya ya. Iya, Pak. Kalau masih kurang berpengaruh promosinya, mungkin ya itu respondennya bisa. Kalau validitas reliabilitasnya gimana? Valid dan reliable semua, Pak. Hah? Valid dan reliable semua. Valid dan reliable semua ya. Oke. Iya. Nah, coba sekarang saya mau menunjukkan ini. Jadi share screen-nya di stop dulu. Nah, kelihatan ya. Iya, Pak. Udah jauh banget. Nah, ini posisinya saya percantik begitu ya, jangan terlalu jauh. Begitu. Kemudian ini jangan terlalu besar juga. Iya, Pak. Ya, ini maksud saya sih kalau dilihat begini ya. Nah, dari sisi ini before and after dalam spacing itu kita buat 0 begitu ya. Iya. Terus itu tadi untuk yang sini single saja. Gitu. Nah, ini nanti kan saya bagi rekamannya kalau biar ini juga sama juga ya, itu hasilnya akan menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, Iya, Pak. Oke, nah ini daftar isinya pakai apa sih? Tabel tah? Bukan, Pak. Itu pakai heading. Heading terus referensi gitu, Pak. Oh. Oke. Ya, ini sih prinsipnya bagus. Saya masih apa ini? Bukan ada satu atau beberapa mungkin ya tabel yang di situ tabel, tapi sebenarnya itu bisa gambar atau grafik. Ya, nah dari sini ya, kalau saya melihat di sini ini kan tadi juga disampaikan Bu Isti ya. Ini biasanya kalau itu disebutkan juga tanggal akses. Ya memang ini Kominfo kapan begitu. Biasanya kan ini sumbernya disebutkan ya. Iya. Ini kutipan dari ini yang dimaksudkan www.kominfo.go.id. Nah, tapi ini kenapa hanya begini begitu ya? Biasanya kan ada tahun. Nah, ketika membuat ini di daftar pustaka bagaimana? Oh, saya Ada tidak di daftar pustakanya? ada, Pak. Saya tahunya itu Pak di daftar pustakanya. Nah, ini ya daftar Soalnya iya, pustaka. pakai ini, Pak. Hmm. Pakai itu search manage. Nah, ini biasanya kan kalau dari satu ini ini kan apa namanya ada URL-nya ya. Iya. Itu biasanya harusnya disebutkan tanggal aksesnya begitu. Diakses kapan yang seperti itu gitu. Karena beda antara sumber dari internet dengan yang bukan dari sumber internet, dari buku gitu ya misalkan gitu ya. Itu. Terus ini tabel ini sebenarnya menurut saya juga kurang cantik begitu ya. Ini juga bisa kita percantik. Nah, ini kan 8 ya. Kita percantik kalau judulnya barangkali dengan 1 saja.
Dan ini juga supaya lebih enak barangkali begitu. Atau gimana ini tapi memang hubungannya dengan tadi nyusun pertamanya ya. Iya. Iya ini bisa juga misalkan kalau di Unsur ada satu Bu Isti, tabelnya itu sudah tidak dibuat seperti ini. Nah, ya ini cuma sekedar menunjukkan saja ini kurang rapi jadinya ya. Distandarkan untuk judulnya begini. Nah, kan begitu ya. Memang akan lebih hemat. Sumbernya gimana ini sumbernya? Riadus. Ini Riadus itu apa maksudnya? Itu dari nama Bapak. Dianya penulis buku. Oh, penulis buku. Iya. Gitu. Cuma ada di daftar pustaka enggak? Ada, Pak. Riadus. Masih sumber-sumber daftar pustaka. Ini daftar pustaka itu menjadi penting. Ini Pak, yang Solihin di bawah. Solihin. Di bawah Solikin. Yang Solihin tuh. Solihin. Riadus Solihin. Riadus Solihin pada tahun 2019. Solihin R itu Riadus Solihin. Iya, Riadus Solihin. Iya. Oh gitu. Ya itu makanya ini antara di daftar pustaka sama itunya kurang seragam, jadi saya mencarinya agak kerepotan ya. Dan memang kenapa mesti harus dicari gitu ya, menurut saya sih ini memang ya namanya juga sidang itu untuk betul-betul mengetahui sumbernya bener nggak, dipercaya nggak begitu ya. Nah, ternyata Riadus Solihin ya. Nah ini antara ini sama Solihin 2019 apa bedanya? Sama Pak. Makanya konsistensinya itu penting ya. Mana yang diambil, maka namanya mana yang diambil gitu ya. Solihin atau Solihin Riadus gitu. Ini nih, jadi kadang pakai Riadus, kadang pakai Solihin. Padahal satu orangnya gitu sama gitu. Nah, ini mungkin nanti sebagai pertimbangan untuk diperbaiki. Nah, ini kemudian coba ini bukan tabel menurut saya sih ya. Ini kan grafik. Grafik itu bisa dimasukkan sebagai gambar. Ya, kalau mau dibuat sendiri grafik boleh saja gitu ya. Grafik kan ini bukan tabel kan malah. Ya, nanti ini diperbaiki. Kemudian ini sumber seperti tadi, sumber itu tanggal aksesnya itu diperbaiki. Sama seperti yang ini ya, Shopee, Co-ID begitu ya. Nah ini ya, saya di jumlah-jumlah mahasiswa, ya sudahlah, memang yang dipakai malah itu ada beberapa sumber yang dari Ayo Kuliah. Sebenarnya sumber Ayo Kuliah itu bukan merupakan sumber yang valid, karena kita punya PD Dikti kalau malah mau tahu. Ya, sumber Ayo Kuliah ini tidak valid. Memang semua ada begitu ya, bukan begitu valid. Tapi oke lah, di kesempatan lain barangkali atau nanti kalau ketemu orang lain. Soalnya ini apa ya namanya, data yang mendasar kalau sekarang diganti nanti akan mempengaruhi banyak gitu ya. Tapi paling tidak sih bolehlah
Ini juga bukan badan tapi biro ya, Biro Administrasi Akademik. Saya menemukan yang saya kasih merah ini juga menurut saya mesti harus dibuat konsistensinya. Maksudnya memang ini maksudnya 2014-11 itu adalah halaman maksudnya ya. Iya. Sama seperti ini Armstrong 2013 345 halaman. Kemudian lagi Armstrong 2014 77. Saya yakin juga ini halaman. Tapi prinsipnya sebenarnya ini supaya kita tidak terlalu bersalah begitu ya. Kenapa kok tidak terlalu bersalah? Karena tidak semuanya dibuat seperti itu gitu. Jadi seperti pendapat siapa begitu, dia nggak ada halaman. Nah ini, menurut Solihin, ya ini juga nggak ada disebutkan adanya halaman. Nah, menurut saya mending kita standarkan, nggak usah pakai halaman begitu ya. Soalnya kalau betul-betul mau ditelusuri, apakah betul-betul tahu begitu ya? Iya. Dibaca gitu Kotler dan Armstrong yang buku di tahun 2014 halaman 11 betul. Terus yang ini juga di halaman 345 betul dibaca. Nah, kalau memang betul dibaca sih oke, tapi yang lain juga harus ditelusuri juga, berarti halamannya juga begitu. Oke ya, begitu. Ini nih secara metodologi saja tata tulis yang perlu diperhatikan. Menurut saya begitu. Ya. Nah, dan selanjutnya tentu saja ini juga biar tidak terlalu kelihatan banyak. Nah, ini kan 12, ini kita buat 0 gitu, jangan auto 0. Kemudian ini kan 1,5 begitu ya. Nah, dia juga akan lebih bagus meskipun ini mempengaruhi ya nggak apa-apa. Ini kan, ini juga. Oke, gitu. Nah, ada pertanyaan lain tadi ya tentang. Sebentar, saya mau lihat halaman berapa ya. Kualitas produk, harga, promosi terhadap keputusan pembelian gitu ya. Nah, ini tadi promosi ini yang tidak berpengaruh gitu. Tapi secara keseluruhan akhirnya semuanya berpengaruh gitu ya. Yang diketahui malah saja sebenarnya antara Shopee dengan JDID, ada nggak perbedaan yang kelihatan mencolok? Kalau JDID kan mempunyai slogan dijamin ori. Nah, ada nggak perbedaan yang mencolok atau yang diketahui oleh Mala? Kenapa JDID melakukan seperti itu dan Shopee tidak melakukan seperti itu? JDID ini untuk menarik promosi gitu Pak, untuk menarik pelanggan. Ya, untuk barangnya dijamin menarik ori pelanggan. gitu. Yang jelas ini sebenarnya sih kan jaminan begitu. Maksud saya, JDID berani memberikan jaminan kepada pelanggannya bahwa dijamin ori. Shopee berani begitu tidak? Ya, susah dijawab. Tapi memang tidak menunjukkan begitu ya, tidak seberani JDID maksud saya sih.
Kalau JDID kan berani ada jaminan, dijamin ori, karena mereka punya semacam mekanisme tertentu untuk masalah harga. Ya, mereka punya standar tertentu untuk masalah produknya ya. Nah, ini kualitas produk itu betul-betul platform itu menjaga. Tapi kalau Shopee, apakah mereka kelihatan menjaga kualitas produknya yang disyaratkan barangkali? Karena kebetulan saya beli sesuatu gitu ya. Di Shopee bisa saja terjadi gitu ya. Ini nih kelihatan nggak? Mereknya kelihatan nggak flash disk? Iya, HP bukan sih Pak? HP bukan sih Pak? Iya, HP ya, HP. Ini kan sebenarnya yang seperti ini kalau di JDID pasti tidak akan bisa terjadi gitu ya, karena itu palsu gitu ya, tapi tetap saja bisa lewat gitu ya di Shopee. Makanya sebenarnya sih kalau kualitas produk ini tadi berpengaruh, artinya ya itu karena ya nggak apa-apa juga sih yang kita teliti atau yang sebagai respondennya ini. Kalau menurut saya bisa jadi, tapi kan belum tentu juga gitu ya, respondennya itu kurang sejeli yang seperti yang saya tadi beli flash disk, beli apa barang-barang elektronik itu masih saja ada, bukan yang ori gitu. Pengaruhnya seberapa besar untuk yang ini kualitas produk? Menurut saya sih dilihat dari sisi korelasinya saja. Paling besar yang mana dari tiga ini? Harga biasanya Pak, kualitas produk dan harga. Apa? Kualitas produk dan harga. Kualitas produk dan harga. Nah, yang paling besar nilainya, yang paling besar di ininya nilai korelasi. Ini Ada kan? menurut saya nggak pakai korelasi Pak. Oh, nggak pakai. Iya. Hasil itunya ada nggak? Yang ini Pak, hasil dari SPSS-nya yang validitas sama itu. Coba sob Atau bukan? ditampilkan ya. Saya stop dulu ini. Ini bukan Pak, ini yang kualitas produk. Oh, ini validitas. Ya. Validitas reliabilitas ya. Terus hasil yang lainnya lagi. Ini harga regresinya Belanda Pak. Regresinya satu, ini harga 0, kualitas produk 0,2. Yang paling tinggi itu harga. Harga yang paling tinggi ya. Iya, udah betul. Harga berarti harga menjadi itu ya. Harga menjadi nilai yang paling diperhatikan ini ya, karena memang dia punya paling besar. Promosi justru kecil. Iya, oke. Itulah yang perlu saya sampaikan untuk Mala. Secara keseluruhan sih bagus, hanya saja tetap diperhatikan dalam hal kutip mengutip begitu. Ada tambahan Bu Isti, silahkan. Sepertinya tadi sudah cukup banyak dari
Pak Sudadi terkait perbaikannya. Jadi kalau dari saya sudah cukup, Pak. Oke. Ya, memang waktunya juga sudah cukup jam 9. Karena jam 9 lebih 10 ada jadwal lagi. Saya rasa ya sudah, kalau Ibu Isti sudah cukup, saya juga sudah cukup, seperti itu malah nanti perbaikannya nunggu apa namanya. Ini sambil di sini tadi kan juga kelihatan, nanti akan saya kirimkan videonya, insya Allah mudah-mudahan rekamannya benar begitu ya. Iya, Pak. Sama nanti Bu Isti ngirim ke saya dulu ya, seperti biasa ya. Nanti biar saya yang ngirim ke Malang untuk revisi yang harus dilakukan. Berarti nanti Pak Dedinya ngirim Word-nya ke saya lagi, Pak? Iya, saya ngirim file revisian. File revisi artinya kan di sini ada hal-hal yang perlu direvisi. Tadi kan dicatat sama Bu Isti, dan saya nanti itu yang saya kirim seperti yang lalu saja. Ya, Pak. Oke, begitu ya. Sudah cukup, silahkan ditutup malah. Ya, sekian presentasi pada pagi hari ini berkaitan dengan judul penelitian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.